Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Saiful Anwar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPh pasal 22, 23, 24 dan pasal 2 ayat 2. Mengenai PPh pasal 22, pengertiannya yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang import atau kegiatan bidang lain. Untuk pemungutnya yaitu bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu di bidang import. Pungutannya bersifat final. Objek pemungutan PPh pasal 22, 1. Import barang, 2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah. 3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. 4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan industri otomotif. 5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM, premix, dan gas. 6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, serta perikanan dari pedagang pengumpul. Cara menghitung PPh pasal 22. 1. Atas import dengan angka pengenal import API 2,5% dari nilai import tanpa API 7,5% dari nilai import. Keterangan angka pengenal import merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importir atau perusahaan yang melakukan perdagangan import yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Nilai import yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan BM yaitu CIF ditambah BM dan pungutan lainnya sesuai Undang-Undang Kepabn di bidang import. Yang kedua, atas pembelian barang butir 2, 3, dan 4 sebesar 1,5% dari harga pembelian. C. Atas penjualan hasil produksi semen 0,25% kali DPP PPN. Untuk rokok 0,15% dikali harga bandrol. Untuk kertas 0,10% dikali DPP PPN. Sektor perhutanan, pertanian, perikanan atas pembelian bahan-bahan industri sebesar 1,5% dikali harga pembelian. Untuk baja 0,30% dikali DPP PPN. Untuk otomotif 0,45% dikali DPP PPN. Lanjutannya yaitu atas penjualan pemerintah dan badan usaha lain dalam bidang BBM kepada penyelenggara agen premium untuk SPBU swasta 0,3% dari penjualan, solar untuk SPBU swasta 0,3% dari penjualan, untuk SPBU Pertamina 0,25% dari penjualan, premix atau super TT untuk SPBU swasta 0,3% dari penjualan, untuk SPBU Pertamina 0,25% dari penjualan, minyak tanah, gas, LPG, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah 5% dari barang jual tidak termasuk PPN. Sekarang mengenai PPh pasal 23. PPh pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dan wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam pajak penghasilan pasal 21. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. 1. Modal. 2. Penyerahan jasa. 3. Penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Penerima penghasil yang dipotong PPh pasal 23 yaitu 1. Wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, badan usaha tetap. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23. 1. Dividen termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHO koperasi. Bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti. 4. Hadiah, penghargaan, dan bonus sejenisnya yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Yang kedua yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah atau bangunan sesuai dengan Peraturan Perundangan 5 Tahun 2002. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif dasar pemotongan PPh pasal 23. Hadiah dan penghargaan, dividen, bunga, dan royalti tarifnya sebesar 15% dikali jumlah bruto. Untuk sewa dan jasa lainnya tarifnya yaitu sebesar 2% dikali jumlah bruto. Jika pemberi jasa tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi. Sekarang PPh pasal 24. PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkan penghasilan dan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan untuk menghindarkan pajak berganda, tapi jumlah yang dikreditkan dibatasi. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Batas maksimum kredit pajak yang diambil terendah dari 3 unsur perhitungan berikut ini. Jumlah pajak yang terutang atau dibayari luar negeri. Penghasilan luar negeri yaitu seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, pengertiannya yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Objek PPh pasal 4 ayat 2, penghasilan yang diterima atau diperoleh yaitu orang pribadi dan badan dari persewaan tanah dan bangunan berupa tanah, rumah rusun, rumah toko, apartemen, toko, kondominium, gedung perkantoran, pertemuan, pertokoan termasuk bagainya rumah kantor, gudang, dan bangunan industri. Untuk objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final. 1. Penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan. Peraturan Perundang-undangan Nomor 29 Tahun 1996, JO Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2002. Yang kedua, penghasilan dari hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari jasa konstruksi. Yang keempat, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dibayarkan oleh bendahara kepada dipotong dan dengan tarif 10% dari jumlah bruto, dipotong dengan tarif 25% dari jumlah bruto, dipotong dengan tarif pelaksanaan,
2% dari jumlah bruto untuk yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% dari jumlah bruto untuk tidak memiliki kualifikasi usaha, dan 3% dari jumlah bruto yang memiliki kualifikasi menengah dan besar. Perencanaan dan pengawasannya yaitu 4% dari jumlah bruto untuk yang memiliki kualifikasi usaha, 6% dari jumlah bruto untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang keempat ya dipotong dengan tarif 5% dari jumlah bruto kecuali lebih rendah dari 60 juta. Yang kedua dipotong dengan tarif 1% jumlah bruto khusus untuk rumah sederhana dan rusun sederhana. Jumlah bruto tidak termasuk PPN. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya dan kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.